Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baik, sebelum saya menyampaikan poin-poin penting yang memang harus dan perlu kalian dengar, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen dulu ya. Kali ini aku mau sharing sedikit terkait dengan pengalaman aku di dunia peng-MC-an. Mungkin ini bisa juga kurang sedikit atau kurang lebih bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang baru nih dalam dunia peng-MC-an atau menjadi seorang pembawa acara. Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan sebelum kalian on fire atau on air atau live in atau apapun lah itu istilahnya ke dalam panggung. Jadi kalau misalnya ini nggak baku ya, ini nggak baku, dan kalau misalnya memang bisa diterapkan, silahkan diterapkan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya versi sendiri, monggo bisa diterapkan di dunia masing-masing seperti itu. Atau kalau kalian juga mau berbagi, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya ngelis ada 5 hal yang memang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang pemula baru masuk ke dunia pembawa acara atau peng-MC-an. Dimana yang pertama itu adalah hal yang terpenting. Teman-teman MC itu harus tahu rundown acaranya, schedule-nya atau jadwalnya. Kalau teman-teman sudah tahu rundown acaranya, silahkan teman-teman pelajari dulu. Bukan hanya punya rundownnya, tapi nggak dibaca dan nggak dipelajari gitu ya. Karena kalau kita tidak mempelajari terlebih dahulu, ditakutkan nanti ada yang memang hal mendetail di situ yang belum teman-teman baca. Seharusnya silahkan untuk rundownnya dibaca terlebih dahulu. Hal yang kedua itu yang paling penting, itu adalah briefing dengan teman-teman seksi acara atau salah satu panitia di event atau kegiatan tersebut. Nah, di dalam briefing ini, kenapa sih perlu briefing sedangkan kita sudah punya rundown acara? Gini guys, karena briefing itu dianggap penting karena yang pertama, teman-teman itu harus satu frekuensi dengan teman-teman panitia. MC itu harus satu frekuensi dengan panitia. Lah, dari segi apa sih yang memang harus dibahas di situ? Yang pertama, teman-teman MC harus tahu siapa tamu yang bakal datang ke dalam event, festival, atau acara tersebut. Jadi teman-teman itu harus tahu siapa sih yang perlu kita hormati dari atas hingga bawah. Kalau yang dihormati itu kan biasanya dari yang tertinggi sampai yang terbawah kayak gitu ya. Maka teman-teman itu harus satu frekuensi dengan teman-teman panitia. Kalau tidak, itu bakal kacau acaranya. Sehingga untuk yang dihormati dan juga tamu undangan itu teman-teman harus tahu dan satu frekuensi dengan panitia. Terus yang kedua, itu teman-teman juga harus tahu nih list sponsor yang mendukung jalannya kegiatan atau acara yang teman-teman pada saat ini bawahi. Nah, misalnya nih dari bank mana ataupun mana, itu harus teman-teman list semuanya supaya nanti ketika sedang TikTok atau sedang speak up non formal, teman-teman bisa menyebutkan list sponsor yang memang mendukung jalannya acara tersebut. Terus yang selanjutnya, di dalam briefing itu teman-teman juga harus benar-benar tahu apakah di acara itu ada jargonnya atau tidak. Terus teman-teman harus memakai dress code yang seperti apa, ataukah tradisional, modern, casual, dan seterusnya. Itu harus benar-benar tahu dan harus disinkronkan dengan konsep acara yang dibuat oleh panitia. Jangan sampai teman-teman itu salah DC atau salah kostum gitu kan. Jangan-jangan nanti teman-teman udah nyediain kostum, sewa kostum dan lain sebagainya, ternyata teman-teman panitia itu sudah menyediakan nih untuk MC itu pakai baju apa. Makanya harus dibriefingkan kayak gitu. Terus hal yang ketiga itu adalah cue card. Biasanya ini aku buat sendiri, semacam lisan dari awal acara hingga akhir. Terus apa yang memang perlu aku butuhkan untuk TikTok ketika nanti aku udah nggak punya bahan pembicaraan sama sekali, aku tulis di situ. Misalnya list sponsor, misalnya ada tebak-tebakan, misalnya itu semuanya ditulis di cue card itu. Atau cue card itu bisa kita kenal dengan kayak bukan buku sih, kartu pegangan kita ya. Kalau MC itu kan biasanya pakai cue card itu. Nah, aku biasanya buat sendiri. Nah, untuk backgroundnya, bukan background sih, tapi semacam yang ada di bagian belakang cue card itu juga teman-teman harus tanyakan apakah dari panitia itu menyediakan atau enggak. Kalau dari panitia enggak menyediakan, biasanya saya ngeprint sendiri, saya buat sendiri supaya lebih bagus kayak gitu ya dilihatnya.
Dan di isi cue card itu silakan teman-teman tulis semua hal yang memang perlu teman-teman sampaikan nanti ketika sudah on fire di panggung. Gak mungkin nanti teman-teman lagi bawain acara sendiri di atas panggung, terus tiba saatnya di non acara formal, kan otomatis nggak melulu acaranya nomor yang pertama pembukaan dan seterusnya tuh nggak, itu udah di luar dari acara formal, sehingga teman-teman tuh harus punya bahan untuk supaya acara itu kayak nggak krik-krik gitu loh. Makanya gunanya cue card ini, teman-teman bisa menulis poin-poin yang memang nanti akan disampaikan ketika kamu itu sedang krik-krik banget, nggak ada bahan pembicaraan gitu. Jadi kamu harus punya stok poin-poin yang nanti akan disampaikan. Yang keempat itu terkait dengan petugas-petugasnya. Nah, MC itu wajib tahu petugas-petugasnya itu apa aja. Misalnya nih, dirijen menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, teman-teman harus tahu petugasnya siapa. Terus teknisnya itu seperti apa? Apakah ini nanti akan ada instrumen? Apakah nanti akan ada live musik? Atau hanya orang-orang itu nyanyi biasa? Jadi, kalau instruksi inbird itu kan wajib ya, meskipun instrumen atau enggak. Tapi teman-teman harus tahu petugasnya. Dari dirijen, terus dari yang akan menyampaikan sambutan itu siapa, terus nanti yang akan memimpin doa itu siapa, terus di acara non formal misalnya nih ada pembagian hadiah, terus teman-teman juga harus tahu nih yang akan membagikan hadiah itu siapa aja, perwakilannya dari mana aja, yang mendapatkan juara siapa aja ya, itu yang saya maksud. Jadi itu sangat penting banget. Dan selanjutnya diharapkan MC atau pembawa acara itu pegang satu orang di sini ada bisa seksi acaranya ya, pegang seksi acaranya satu misalnya, untuk menjadi apa ya, talang informasi. Maksudnya gini, kita pegang satu orang yang memang sudah akrab dengan kita, satu orang di acara tersebut, untuk misalnya nih ada acara terus di luar dari schedule, di luar dari rencana, di luar dari briefing, terus kita harus pegang satu seksi acara supaya kita itu bisa koordinasi. Ketika kita berada di panggung, terus seksi acaranya kita pegang, kita bisa komunikasi dengan satu orang itu. Jangan terus kita berganti-ganti orang, karena kalau misalnya kita nggak pegang seksi acaranya atau kita pegang seksi yang lain, itu kacau, karena dia tidak tahu konsep acaranya itu seperti apa. Sehingga kalau misalnya kita bawa acara, itu harus pegang satu orang yang diharapkan itu seksi acaranya langsung, untuk bisa koordinasi dengan kita ketika kita berada di atas panggung. Jadi seksi acaranya itu bisa semacam memberikan kabar ketika ada sesuatu perubahan ke kita. Itu tips dari saya. Apabila dari teman-teman ada tips yang lain, boleh banget disampaikan di kolom komentar, dan juga kita bisa saling berbagi ya. Untuk part 2-nya nanti akan saya kasih contoh bagaimana cara opening session, closing session, terus bagaimana cara kita TikTok dan seterusnya. Nanti akan saya share di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.